Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan basicnya terhadap Blender 3.6 plus plus. Nah, untuk kalian lihat sekarang merupakan tampilan sebuah Blender yang dimana kalau kita ingin menggerakkannya ada tiga cara. Yang pertama dengan menggunakan mouse, dengan klik tengah ditahan, ataupun bisa menggunakan number pad yang ada di keyboard kalian. Number pad 1 untuk menghadap ke sumbu Y, number pad nomor 3 akan melihat dari sumbu X, nomor 7 akan melihat dari sumbu Z yang di atas, dan untuk sumbu 9, nomor 9 merupakan kebalikan dari apa? Apapun yang kalian klik, mau itu 1 baru 9, dia akan melihat ke belakangnya. Posisi sini, kalian perhatikan kameranya, saya tekan 9. Nah, dia akan kembali ke sini. Lebih jelasnya, saya berada di kamera, tekan 9, dia akan berlawanan. Selain menggunakan mouse dan number pad, kalian juga bisa menggunakan icon yang ada di sebelah kiri atas. Nah, sebelah kiri atas kalian bisa menggerakkannya bebas. Kalau kalian mengklik warna abu-abu, kalau di keyboard itu bisa menggunakan 4, 5, 4 ke kiri, 8 ke atas, 2 ke bawah, dan seterusnya. Selain menggerakkan dengan mengklik abu-abunya itu, menggerak secara bebas, kalian juga bisa mengklik sumbunya langsung. Klik sumbu X, kita akan melihat dari sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu X. Oke, X itu bagian Z itu bagian atas ya. Nah, selain melihat posisinya, kita juga bisa mensumnya. Zoomnya dengan cara kalian men-scroll mouse kalian. Scroll mouse kalian. Kalau di keyboard bisa menggunakan plus atau minus. Plus atau minus. Kalau shortcutnya menggunakan icon tombolnya ada di sini. Kalian klik dulu, ke atas itu menjauh, ke bawah itu menjauh, ke atas itu mendekat. Nah, selain itu ada juga tombol move view. Move view itu kalian klik ini, dia akan merotasi ke atas bawah atau saja, atas bawah, atas bawah. Kalau shortcutnya di keyboard, di mouse, kalian bisa tekan shift dengan tahan klik tengah seperti ini. Itu saja. Dan untuk kamera, kalian sini dia akan meng-view dari tanggapan kamera, dari icon kamera, dari objek kamera. Dia akan melihat ke sini. Tekan tombol 0 pada keyboard, dia akan melihat juga ke sudut kamera. Masuk ke kamera cuma 2 ya. Kalian bisa pakai ini atau number pad 0. Nah, itu tadi antar mukanya. Berikutnya dengan tool bawaan yang ada di sini. Pertama, itu namanya Twitch. Twitch itu apa? Dia akan memilih satu objek saja, objek yang kalian pilih. Yang ini, satu saja. Satu objek yang kalian klik. Satu objek. Nah, sedangkan kalau select box, kalian bisa ngeblok dengan cara kalian tahan klik kiri dan masukkan apa yang kalian ingin gerakkan. Nah, dia akan bergerak semuanya, keblok semuanya. Kembali dulu. Nah, untuk bawahnya select course, dia akan apa yang masuk di lingkaran ini. Saya geser, saya tahan dulu klik kirinya, geser ke kamera, dia akan aktif, ke balok, ke cahaya. Ingat, di Blender biasanya atau rata-rata aktifnya sebuah objek itu berwarna orange kalau aktif. Kalau mati berarti warna hitam. Nah, berikutnya bentuk select lasso. Select lasso itu adalah dia akan ngeblok sesuai dengan apa yang kita ingin buat. Contohnya ngeblok di sini, saya tidak mau mengambil kamera, maka cukup ngeblok seperti gini. Maka yang terpilih cuma ini dan ini.
cahaya, dan objek balok. Oke. Untuk tools kedua itu namanya cursor. Cursor fungsinya apa? Cursor, kalau kalian perhatikan di tengah sini, saya pindahkan baloknya dulu. Cursor yang kalian tampilkan sini merupakan titik di mana sebuah objek awal kalian muncul. Contohnya, saya pindahkan ke sini. Kalau ingin memunculkan objek, bisa menggunakan Shift A, pilih objek apa, dia akan muncul pas di titik cursor ini. Munculkan lagi, dan semuanya. Nah, untuk mengklik semua sekaligus, bisa cara seperti ini, kalian ngeblok secara gini, atau kalian tekan saja tombol A, shortcut A, untuk mengklik semuanya. Kalau cara menghapusnya ada dua, menekan tombol delete atau tombol X. Delete itu tombol X. Oke. Berikutnya saya ambil dulu objek satu lagi, cube. Saya gerakkan ke sini. Nah, berikutnya itu ada tombol move. Tombol move kalau kalian perhatikan di sini ada banyak jenisnya. Ada warnanya dan ada bentuk panah, ada bentuk kotak. Saya jelaskan satu-satu dulu. Kalau bentuk panah, dia akan bergerak sesuai arah panah yang kalian pilih. Ke kuning, ke hijau, ke Y, merah itu X, biru itu Z. Dia akan bergerak seperti itu. Dan kalau kalian klik kotak ini, dia akan bergerak selain warnanya. Contohnya, kita klik kotak hijau, berarti dia akan bergerak ke merah dengan biru saja. Nih. Dia akan bergerak ke sumbu merah atau sumbu biru. Hijau tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Kita ingin pilih kotak biru, maka dia tidak bisa ke sumbu biru, ke sumbu X. Begitu juga dengan warna merah. Nah, selain sumbu-sumbu itu ada juga nih lingkaran putih. Lingkaran putih itu apa? Dia akan bergerak sesuai dengan posisi kamera kita berada. Posisinya di sini, dia akan bergerak bebas, mau ke atas ke bawah. Kalau kalian klik simbol warna putih nih, lingkaran putih. Shortcut pada keyboardnya itu bisa menggunakan tombol G untuk menggerakkannya. G secara bebas. Kalau ingin secara akurat, bisa menggunakan gabungan antara G dengan sumbunya. G ke X, maka dia akan bergerak sesuai dengan sumbu X. G ke Y, dia akan bergerak sesuai dengan sumbu Y. G ke Z, dia akan naik turun ke sumbu X, Z. Nah, itu untuk move. Berikutnya untuk rotasi. Rotasi ada 4, merah, biru, hijau, dan putih. Pertama dari merah. Untuk lebih mudahnya saya ganti objeknya dulu. Monkey. Nah, untuk monkey. Untuk simbol merah, dia akan rotasi ke sumbu X. Dia akan rotasi seperti gini. Dia merotasi ke sumbu X-nya. Nah, kalau warna hijau, dia akan rotasi ke sumbu Y. Kalau biru, dia akan berrotasi ke sumbu Z. Nah, kalau warna putih, dia akan berrotasi sesuai sudut pandang kita. Sudut pandangnya di sini, maka rotasinya seperti ini. Sesuai dengan sudut pandang kita. Nah, kalau di keyboard, shortcutnya itu R. R untuk rotasinya. Nah, kalau R biasa saja, dia akan merotasi sesuai sudut pandang kita. Dan kalau kalian tekan sumbunya, R baru sumbu Y, dia akan rotasi ke Y. R ke Z, dia akan berotasi ke merah. R ke Z, dia akan berotasi ke biru.
Nah, berikutnya ada namanya skala. Skala, kalau kalian perhatikan di sini sama seperti move, ada 7. Yang pertama itu merah. Kalau kalian klik merah, maka dia akan membuat besaran dengan menarik ke sumbu X. Menarik ke sumbu X seperti ini. Dia akan menariknya. Kalau sumbu Y, dia akan menarik ke sumbu Y. Kalau hijau, tampilan kayak gini. Nah, kalau biru, dia akan menarik ke sumbu Z, ke atas ke bawah. Tampilannya kayak gini. Nah, sama seperti move, ada kotak-kotak juga. Fungsinya sama, itu scalar dengan dia akan menarik selain warna yang kita pilih. Kita pilih kotak hijau, maka dia akan rotasi membesar ke X dan Z saja, merah ke biru. Warna biru, maka dia akan besar ke merah dan hijau, X dan Y. Begitu juga dengan warna merah, dia akan besar ke Y dan X, hijau dan biru. Nah, selain dari itu semua ada warna putih. Putih, lihat di sini. Kalau kalian klik, dia akan membesar ke semua arah. Semua arah itu baik itu X dan Y secara global besarnya. Oke. Untuk di keyboard, shortcutnya itu adalah S, skala. Nah, kalau mau sama seperti kombinasi yang lain, kalau kalian kombinasikan dengan arah, dia itu akan membesar sesuai dengan sumbu yang kalian pilih. Contohnya SY seperti ke depan, SX dia akan ke samping, SZ dia akan ke atas. Oke, itu untuk skala. Berikutnya itu transpose. Transpose biasanya dia akan mengkombinasi atau menggabungkan semua dari move, rotasi atau skala. Perhatikan di sini banyak ikonnya. Ikon panah atau kerucut ini dia akan berbentuk simbolnya move. Kalau kayak setengah lingkaran itu artinya dia rotasi. Kalau yang bulat-bulat ini artinya dia skala. Oke. Itu tadi untuk semua 3 icon atau 3 tools yang sering digunakan, plus 1 merupakan kombinasi dari semuanya. Berikutnya ada namanya pensil. Pensil itu pun apa? Pensil itu bagaimana kita menulis sesuatu tapi dari sudut pandang kita. Contohnya, saya akan menulis dari sumbu Y. Menulis. Nah, ICH. Kalau kita lihat ini berbentuk 2D. Tapi kalau kalian gerakkan ke samping, dia akan berbentuk 3D. Jadi, sebuah gambar itu kita bisa memodifikasinya di sini lagi. Nah, dari sudut pandangnya tuh, dari sudut pandang yang kita buat. Dari mana kita lihat itu tuh pensil, dan pensil banyak fungsinya. Tapi kalau lihat sini, ikonnya warna biru, warna hijau, berarti dia itu untuk menulis, sedangkan warna merah artinya dia itu menghapus tulisannya. Nah, saya hapus dulu untuk ini monkey-nya. Buat cube dulu. Nah, untuk cube ada di sini namanya penggaris. Penggaris fungsinya apa? Penggaris itu untuk mengukur sesuatu. Contohnya, kita ingin ukur ketinggiannya ini, ambil ikon penggaris, kalian bisa tarik dan ternyata tingginya itu 0,2 m tingginya. Dan kalau ingin membuat derajat, berapa derajatnya, kalian ambil sudutnya dulu, sudut ke atas sampai ke atas sini. Nah, setelah itu kalian tarik bagian tengahnya, maka bisa dilihat derajatnya itu adalah 90% derajatnya. Contohnya, kita ambil ulang dulu ke sini.
arahkan ke sini 80, 62 dan seterusnya. Tapi kalau kalian kerahkan titik ini, dia akan berubah juga. Nah, itu untuk fungsi penggaris. Nah, berikutnya ada namanya add. Add di sini ada macamnya, ada add cube, add clone, dan semuanya. Kita dari cube dulu, kita pahami konsepnya. Perhatikan mouse saya itu kan warna putih. Nah, putih itu menandakan di situ titik awalnya. Kalau kalian tahan klik kiri, dia akan membuat pondasinya. Lepas klik kiri, dia akan membuat pondasi ke atas ke bawah. Dan jadilah sebuah cube. Pak, kalau saya ingin membuat di samping bagaimana? Gampang. Arahkan mouse ke sisi sebuah objek, contohnya objek kotak ini. Nah, maka dia akan berada ke depannya ini kotak. Berarti kita klik. Nah, dia akan mulai dari samping, memanjang seperti ini. Nah, jadi sebuah kotak. Nah, kalau kalian ingin membuat simetrik dalam artian ini sisinya sama, kalian tekan shift sambil tahan klik kiri. Tekan shift untuk sama ukurannya atas dan tinggi dan lebar. Jadi seperti ini. Selain kotak ada beberapa lain seperti kerucut, seperti gini, kerucut dari samping. Ada juga silinder atau tabung. Ada lingkaran. Adapun ada juga icon shape, hampir sama dengan lingkaran, tapi kalian lihat nanti hasilnya dia akan lebih kasar daripada lingkaran. Nah, selain menggunakan ini, kalian juga bisa pakai shift A untuk menambahkan pilihan add. Nah, pilihan add-nya ini ada banyak, tapi untuk pertama, untuk awal-awal kita pilih dulu ke mesh, ke objeknya. Di mesh saya hapus dulu, delete. Di mesh ada plane, cube, dan lainnya. Plane untuk sebuah datar tinggi, persegi, kotak. Ada berikutnya cube, ada berikutnya lingkaran, ada bentuknya bola, ada bentuknya UV shape, eco shape, ada bentuk tabung, ada bentuk apa ini, topi crown, kayak topi lah, topi kerucut. Terus ada juga donat atau sebuah lingkaran, donat lah. Nah, terus ada juga tambahan itu monkey yang biasa dipakai sebagai based on sebuah objek. Dan ada juga grim itu sama seperti plane, tapi grim terdiri dari banyaknya sebuah node. Nanti dijelaskan node di part berikutnya ya. Nah, itu tadi, ini titik-titik, dan sedangkan kalau plane cuma ada 4 titiknya. Oke. Nah, untuk awal-awal, bagaimana kalau kita ingin membuat sesuatu? Contohnya, kita ingin membuat kincir angin secara sederhana. Kalian bisa buat dulu sebuah tabung, dan tekan S, lalu Z supaya tinggi ke atas. Lalu tambahkan lagi sebuah kerucut, arahkan ke sumbu Z, tekan G baru sumbu Z, naikkan ke atas. Nah, terus kita ingin buat buat kincirannya berarti buat dulu kotak untuk bagian tengahnya. Buat dulu kotak untuk bagian tengah, kecilkan, lalu besarkan, naikkan sedikit dulu, tekan G, lalu besarkan ke sumbu Y,
kecilkan sedikit lagi, baru majukan ke sumbu Y. Nah, hasilnya seperti gini. Lalu kalian bisa tambahkan baling-balingnya dengan cara tambahkan cube saja. Tambahkan cube, arahkan sudut pandang ke atas, kalian kecilkan dulu, lalu arahkan ke sini, kalian besarkan sesuai yang kalian inginkan. Contohnya untuk ukuran setnya besarnya kayak gini, dan untuk Y-nya kira-kira sudah kasih kecil-kecil sedikit, Y-nya kasih kecil, terus kasih tinggi, berarti S ke Z, papannya tinggi. Nah, sisanya kalian gerakkan ke atas. Caranya G move dengan kombinasi Z, dia akan move ke atas. Nah, untuk mengcopy sebuah objek, kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl D, atau di sini namanya Shift D. Setelah itu kalian bisa memindahkannya, mau pindah ataupun mengrotasinya, rotasi ke sini. Jadi kalian duplikat dulu, duplikat jadi warna putih, dan kalian rotasinya ke Y, rotasinya ke miring seperti ini, dan jadilah sebuah kincir angin secara sederhana. Itu dulu untuk based on awalnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.